Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur pemberian obat. Baik, disimak baik-baik ya penjelasannya. Semoga bermanfaat. Dalam prosedur pemberian obat, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah standar obat, kedua faktor yang mempengaruhi reaksi obat, ketiga efek obat, keempat persiapan pemberian obat, kelima perhitungan dosis obat, dan yang terakhir adalah cara pemberian obat. Yang pertama adalah standar obat. Obat yang akan digunakan untuk pasien harus memenuhi berbagai standar persyaratan obat. Antara lain adalah kemurnian, yaitu di mana obat memiliki unsur keasliannya, tidak ada percampuran, dan terstandarisasi dengan baik. Selain kemurnian, obat juga harus memiliki bioavailabilitas yang berupa keseimbangan obat, keamanan, dan efektivitas. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi reaksi obat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi obat. Yang pertama adalah absorpsi obat, yaitu adalah pergerakan atau proses pergerakan obat ke dalam tubuh melalui aliran darah. Nah, ini absorpsi obat ini dipengaruhi oleh cara dan jalur pemberian obat, jenis obat, keadaan tempat, makanan, dan keadaan pasien. Lalu yang kedua adalah distribusi obat ke dalam tubuh. Setelah obat diabsorpsi, maka obat akan didistribusikan ke dalam tubuh atau ke dalam darah melalui vaskuler dan sistem limfatis. Nanti obat akan menuju sel dan masuk ke dalam jaringan tertentu. Nah, proses ini dipengaruhi oleh keseimbangan cairan, elektrolit, dan keadaan patologis. Lalu, yang mempengaruhi reaksi obat yang ketiga adalah metabolisme obat. Setelah obat melalui sirkulasi, obat akan mengalami proses metabolisme. Obat akan ikut sirkulasi ke dalam jaringan, lalu berinteraksi dengan sel dan melakukan sebuah perubahan zat kimia hingga menjadi lebih aktif. Nah, obat yang tidak bereaksi akan diekskresikan. Nah, yang keempat adalah ekskresi sisa. Nah, jadi obat yang mengalami metabolisme tadi atau pemecahan terdapat sisa zat yang tidak dapat dipakai. Sisa zat ini tidak akan bereaksi, lalu akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin, dari intestinal dalam bentuk feses, dan dari paru-paru dalam bentuk udara. Yang ketiga adalah efek obat. Obat memiliki dua efek, yaitu efek terapeutik dan yang kedua adalah efek samping. Efek terapeutik adalah ada kesesuaian obat terhadap efek yang diharapkan sebagaimana kandungan dalam obat, seperti paliatif, kuratif, suportif, substitutif, kemoterapi, dan restoratif. Efek samping merupakan dampak yang tidak diharapkan, tidak bisa diramal, dan bahkan mungkin dapat membahayakan, seperti adanya alergi, keracunan, atau kegagalan dalam pengobatan. Yang keempat adalah persiapan pemberian obat. Sebelum obat kita berikan kepada pasien, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dalam memberikan obat, yaitu pertama, tepat obat. Sebelum memberikan obat ke pasien, bidan harus benar-benar memperhatikan kebenaran dalam obat yang akan diberikan itu sebanyak 3 kali, yaitu saat memindahkan obat dari tempat penyimpanan obat, saat obat akan diberikan, dan saat obat akan dikembalikan lagi ke tempat penyimpanan.
Yang kedua adalah tepat dosis. Dosis dalam pemberian obat harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Dalam memberikan obat, bisa menggunakan alat standar agar tepat dosis. Misal dalam pemberian obat cair, menggunakan alat tetes, sendok khusus, atau gelas ukur. Yang ketiga adalah tepat pasien. Obat yang akan diberikan harus benar-benar sesuai dengan pasien yang akan diprogramkan. Bisa dilakukan identifikasi dengan melihat identitas kebenaran obat, seperti mencocokkan nama, nomor register, alamat, dan obat apa yang akan diberikan kepada pasien. Yang keempat adalah tepat jalur pemberian. Dalam pemberian obat, jangan sampai terjadi kesalahan dalam rute pemberian obat, karena hal ini bisa membahayakan dan bisa berakibat fatal pada pasien. Oleh karena itu, dalam pemberiannya harus melihat benar-benar cara pemberian atau jalur obat pada label yang ada sebelum memberikan obat kepada pasien. Yang kelima adalah tepat waktu. Dalam memberikan obat kepada pasien, harus benar-benar diperhatikan waktu yang sudah diprogramkan dalam pemberian obat, karena hal ini sangat berhubungan dengan kerja obat yang dapat menimbulkan efek terapi dari obat. Yang keenam adalah tepat dokumentasi. Dalam dokumentasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah jangan lupa mencatat nama obat, dosis obat, dan pelarut yang digunakan, cara pemberian obat, waktu pemberian obat pada rekam medis pasien, lalu catat nama dan para bidan yang memberikan obat. Yang kelima adalah perhitungan dosis obat. Dalam menghitung dosis obat, bisa menggunakan rumus yang berdasarkan usia, berat badan, dan luas permukaan tubuh. Baik, sekarang kita akan membahas perhitungan dosis obat berdasarkan usia. Untuk menghitung dosis obat berdasarkan usia, ada beberapa rumus. Yang pertama, rumus Young. Yang kedua, Dilling. Yang ketiga, Gaussian. Yang keempat, French. Baik, sekarang kita akan membahas rumus Young terlebih dulu. Untuk rumus Young digunakan untuk anak kurang dari 12 tahun. Rumusnya adalah dosis anak atau DA sama dengan N per N plus 12 dikali dosis dewasa dalam miligram. Untuk N adalah umur anak dalam tahun. Selanjutnya adalah rumus Dilling. Untuk rumus Dilling, rumusnya adalah dosis anak sama dengan N per 20 dikali dosis dewasa dalam miligram. Untuk rumus Dilling digunakan untuk anak usia 8 tahun sampai dengan 20 tahun. Berikutnya adalah rumus Gaussian. Untuk anak usia sampai dengan 1 tahun, rumusnya adalah dosis anak sama dengan 1 per 12 dikali dosis dewasa dalam miligram. Untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, dosis anak sama dengan 1 per 8 dikali dosis dewasa dalam miligram. Untuk anak usia 2 sampai dengan 3 tahun, dosis anak sama dengan 1 per 6 dikali dosis dewasa dalam miligram. Untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, dosis anak sama dengan 1 per 4 dikali dosis dewasa dalam miligram. Dan untuk anak usia 4 sampai 7 tahun, dosis anak sama dengan 1 per 3 dikali dosis dewasa dalam miligram. Lalu, rumus French, dosis anak sama dengan M per 150 dikali dosis dewasa dalam miligram. Untuk M adalah umur anak dalam bulan. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya adalah Ani, usia 8 tahun, mengalami demam. Berapakah dosis paracetamol yang harus diminum
oleh Ani. Kita akan menggunakan rumus Dilling, yaitu dosis anak sama dengan N/20 dikali dosis dewasa, berarti dosis anak sama dengan 8/20 dikali 500 mg sama dengan 200 mg. Artinya, Ani memerlukan 200 mg paracetamol untuk menurunkan demamnya. Baiklah, sekarang kita menghitung dosis anak berdasarkan berat badan. Rumusnya adalah dosis anak sama dengan W anak dibagi atau per W dewasa dikali dosis dewasa dalam miligram. W sama dengan berat badan dalam kilogram. Untuk W dewasa sama dengan 70 kg. Contoh soal, berapakah dosis paracetamol untuk anak dengan berat badan 35 kg? Jadi, dosis anak sama dengan 35 kg dibagi 70 kg dikali 500 mg sama dengan 250 mg. Berarti, paracetamol yang dibutuhkan untuk berat badan 35 kg adalah 250 mg. Lalu, untuk rumus berdasarkan area permukaan tubuh, dosis anak sama dengan area permukaan tubuh anak per 1,7 meter kuadrat dikali dosis dewasa normal. Sedangkan untuk menghitung luas permukaan tubuh adalah akar dari tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600. Contoh soal, anak dengan berat badan 30 kg, tinggi badan 80 cm, berapakah dosis amoksilin 500 mg? Jadi, kita pertama-tama mencari luas permukaan tubuhnya dulu. Untuk luas permukaan tubuh, akar tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600. Sehingga akar 80 dikali 30 dibagi 3.600 sama dengan 0,8164. Sehingga dosis anak sama dengan 0,8164 dikali 500 mg dibagi 17 meter kuadrat. Dapatkan 24 mg. Jadi, dosis yang dibutuhkan adalah 24 mg amoksilin. Yang terakhir adalah cara pemberian obat. Ada beberapa cara dalam memberikan obat. Yang pertama adalah secara oral, kedua sublingual, ketiga inhalasi, keempat cara dengan rektal, kelima pervaginam, dan keenam parenteral. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk obat oral, maksudnya adalah obat oral ini obat yang diberikan lewat mulut. Nah, pemberian obat ini relatif lebih aman, praktis, dan ekonomis. Hanya kelemahannya dalam pemberian obat oral, efek yang timbul adalah lambat dan kurang efektif jika pasien mengalami muntah-muntah yang parah, diare, tidak sabar atau tidak kooperatif, serta kurang suka dengan rasa obat. Untuk obat yang diberikan secara sublingual, maksudnya adalah obat diberikan itu ditaruh di bawah lidah. Tujuannya adalah agar efek obat lebih cepat karena pembuluh darah di bawah lidah merupakan pusat dari rasa sakit. Kelebihan cara ini, efek obat akan lebih cepat dan kerusakan obat pada saluran cerna, metabolisme dinding usus, dan hati dapat dihindari. Yang selanjutnya adalah inhalasi. Maksudnya adalah inhalasi adalah memberikan obat melalui pernapasan. Kelebihan dari pemberian obat secara inhalasi adalah obat itu cepat dan homogen, lalu kadar obat dapat terkontrol, dapat langsung ke bronkus. Obat cepat diabsorpsi lewat alveoli, serta membran mukosa pada saluran pernapasan. Rektal adalah obat diberikan melalui anus. Maksudnya adalah untuk mempercepat kerja obat serta bersifat lokal dan sistematik. Lalu untuk obat pervaginam, yaitu obat yang dimasukkan ke dalam vagina. Selanjutnya obat yang diberikan secara parenteral, yaitu obat diberikan tidak melalui saluran pencernaan, tapi langsung ke pembuluh darah, misalnya melalui injeksi atau suntikan.
Tujuannya adalah agar obat dapat langsung menuju sasaran. Kelebihan dari pemberian obat secara parenteral ini adalah obat bisa langsung diberikan kepada pasien yang tidak sadar, muntah-muntah, dan tidak kooperatif. Hanya pemberian obat ini harus ekstra hati-hati karena apabila terjadi kesalahan maka obat tidak bisa dikeluarkan kembali. Baik, sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang sudah saya berikan bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.